Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hutami Rizky Cendani dan kedua rekan saya Arya Wicaksono serta Sinta Amalia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek rumah mewah menggunakan Microsoft Project. Nah, yang pertama ialah tujuan dari proyek berikut ialah yang pertama yaitu mengetahui cara menggunakan Microsoft Project, kemudian yang kedua yaitu mengetahui cara menentukan jumlah pembiayaan, waktu dan tenaga kerja dengan menggunakan Microsoft Project, dan yang ketiga ada mengetahui pekerjaan yang membutuhkan dana terbanyak, yang keempat yaitu mengetahui adakah pekerjaan yang mengalami kritis, kemudian yang kelima yaitu mengetahui sumber daya atau tenaga kerja yang memiliki waktu terbanyak di proyek. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa deskripsi proyek. Nah, nama proyeknya yaitu Bangunan Rumah Tinggal. Kemudian lokasinya terdapat di Kembangan Molek 1, G4 nomor 23 Puri, Jakarta. Kemudian ada luas bangunan seluas 2.500 meter kali 2.400 meter dengan jumlah 3 lantai, dan di atasnya terdapat lantai loteng. Kemudian fungsi bangunan berikut yaitu rumah tinggal mewah, dan tipe strukturnya sendiri yaitu beton bertulang. Di sini saya akan menunjukkan denah utamanya. Di sini terdapat lantai dasar, kemudian terdapat lantai 1, kemudian ada lantai 2, dan kemudian ada lantai 3, dan di atasnya ada lantai loteng. Setelah itu, sebelum kita mulai membahas Microsoft Project ini, kita harus mengenal apa itu Microsoft Project, kemudian data-datanya, dan juga istilah-istilahnya. Nah, sih Microsoft Project itu? Microsoft Project merupakan suatu alat project manajemen yang handal dalam mengerjakan tugas sehari-hari bagi seorang project manager untuk mengembangkan rencana, menetapkan sumber daya, tugas-tugas, kemudian melacak kemajuan, serta mengelola anggaran dan menganalisis beban kerja. Selanjutnya, kita mengenal data-data yang dibutuhkan pada Microsoft Project. Data-data berikut merupakan seperti views, kemudian di dalamnya ada kalender, Gantt chart, network diagram, task usage, dan sebagainya. Kemudian ada tables dan filters. Lalu kemudian ada penjadwalan pada Microsoft Project yang fungsinya itu menjadwalkan suatu awal dan akhir. Terdapat duration, work, serta resource effort. Lalu ada istilah dalam Microsoft Project itu sendiri, ada task atau tugas, kemudian ada duration, kemudian ada start, finish, predecessor, resource, calls, dan sebagainya. Lalu ada pun relasi pekerjaan. Terdapat SS atau start to start, yaitu mulai ke mulai. Kemudian ada mulai ke selesai atau start to finish atau disingkatnya SF. Kemudian ada selesai ke selesai yaitu finish to finish atau bisa disebut dengan FF. Lalu kemudian ada selesai ke mulai atau disebut finish to start atau FS. Kemudian ada pun pengertian WBS. Apa sih itu WBS? WBS itu sendiri merupakan suatu pengelompokan elemen kerja yang ditunjukkan dalam bentuk grafik untuk mengatur dan membagi keseluruhan lingkup suatu proyek kerja. Lalu ada volume. Volume ini merupakan kegiatan membandingkan atau menyajikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan. Lalu ada analisa harga satuan yang merupakan analisa material, upah tenaga kerja, dan peralatan untuk membuat satuan-satuan pekerjaan. Lalu ada bobot pekerjaan, yaitu merupakan besarnya progres pekerjaan yang sudah dikerjakan guna mengambil kebijakan percepatan proyek. Lalu ada penjadwalan, yang dimaksud penjadwalan ialah pelaksanaan pekerjaan menjadi efisien dan efektif, sehingga tidak terjadi masalah akibatnya tertunda pekerjaan. Lalu ada kurva S. Kurva S sendiri yaitu teknik pengendalian kemajuan proyek yang dimulai dalam persen dari 0% hingga 100%. Kemudian ada metode CPM. CPM sendiri yaitu suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek-proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Aryo dan Sinta. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Project dalam membantu kita membuat sebuah penjadwalan dan juga pembiayaan. Di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan pertama yaitu Microsoft Project itu sendiri. Di sini kita bisa melihat sebuah pekerjaan, durasi, dan juga resource time dan lain hal. Nah, kita di sini bisa dengan tahapan awal yaitu dengan mengubah mata uang, dengan mengklik option, kemudian kita mengklik display, dan mata uangnya kita pilih Indonesia karena kita di daerah Indonesia. Kemudian kita di sini juga bisa mengubah jam kerja dan juga memberikan hari libur.
Nah, di sini bisa mengklik project change working time. Di sini dapat terlihat adanya penjadwalan, yaitu jam kerja yang diterapkan adalah hari Senin hingga hari Jumat, dan juga jamnya jam 8 hingga jam 12, dan diberikan waktu 1 jam untuk istirahat dan lanjutkan kembali dari jam 1 hingga jam 5. Dan juga di sini ada hari libur bertepatan pada hari libur raya di tanggal 19 Juni hingga 3 Juli. Kita bisa klik OK, kemudian kita masukkan work breakdown structure-nya atau list pekerjaannya, karena rumah mewah ini membutuhkan 9 sub pekerjaan. Ada pekerjaan persiapan, tiang pancang, tanah fondasi, beton dan struktur, kemudian juga ada dinding, setelah itu ada pelapis dinding, kemudian ada juga baja dan atap, kemudian pekerjaan plumbing, dan juga pekerjaan lain-lainnya, atau ada tambahan terakhir. Mungkin kita bisa masukkan work breakdown structure-nya atau listnya dengan ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tiang pancang. Kemudian kita masukkan duration-nya. Di sini saya mengambil salah satu sub pekerjaan tiang pancang. Sub pekerjaan ini menghabiskan durasi 16 hari dengan mobilisasi dan demobilisasi 1 week, penentuan titik tiang pancang 3 days, jigging pile 1 week, potong kepala tiang pancang 5 hari, buang sisa potong tiang pancang ada 3 hari. Nah, ini diinput secara manual dan memperkirakan dan menyetarakan atau mensamaratakan pekerjaan realisasi yang ada di lapangan. Berapa lama sih habisnya, berapa lamanya sih mulai pekerjaan hingga selesainya. Di sini mobilisasi saya ambil 1 minggu, karena pada umumnya mobilisasi kurang lebih 1 minggu di sebuah proyek. Kemudian kita dapat memasukkan predecessor. Predecessor berguna untuk mengetahui ini pekerjaan ini akan mulai setelah pekerjaan apa. Bisa dilihat di sini salah satu contohnya adalah direksi kit. Direksi kit akan mulai di predecessor mengatakan angka 3, yaitu pekerjaan direksi kit akan mulai setelah pekerjaan pembersihan lokasi. Nah, maka dari itu pekerjaan direksi kit bisa diberikan predecessor 3. Nah, dan juga seterusnya. Dan di sini ada 5FF, 7FF, 3SS. Simbol di predecessor ini menandakan bahwa FF memiliki arti yaitu finish to finish, saat pekerjaan itu selesai dia akan dimulai. Kemudian all start to start, bahwa pekerjaan sebelumnya dimulai, misalkan keamanan akan mulai di pekerjaan 3SS, yaitu saat pembersihan lokasi maka juga akan mulai keamanan tersebut. Seperti itu. Kemudian kita juga start. Di sini startnya kita akan berikan waktu dimulai yaitu pada tanggal 2 Januari dan akan berakhir di tanggal 27 November. Nah, di sini karena kita menghabiskan waktu proyek kurang lebih 7 bulan sampai 10 bulanan, kita di sini bisa men-settingnya dengan secara manual, bisa dipilih. Nah, di sini jangan lupa juga kita menginput penjadwalannya dengan kita bisa secara auto schedule. Jangan lupa auto schedule karena biar terlihat jadwal pekerjaan dari setiap sub pekerjaan tersebut. Setelah itu kita mengatur jadwal, kita juga bisa mengatur resource name-nya. Nah, sebelum kita mengatur resource name-nya, kita juga perlu mengatur resource sheet siapa saja sih yang akan bekerja. Maka dari itu, kita bisa melihat di resource sheet. Di sini akan kita pilih semua pekerja kita. Di sini saya memakai 15 mandor, kemudian 65 tukang dan juga 55 tenaga. Nah, di sini juga kita udah memberikan harga atau gaji dari setiap pekerja. Untuk mandor kita ambil gajinya rata-rata 45.000 per jam, tukang itu 30.000 per jam, dan juga tenaga 20.000 per jam. Dan juga jangan lupa juga kita masukkan harga material, bisa dipilih itu material dengan list pekerjaannya. Nah, untuk harga ini sudah dikurangkan dengan harga upah yang sebelumnya diberikan rancangan anggaran biaya Mamolek, dan disitulah menjadi acuan kita. Selanjutnya adalah kita akan melakukan eksekusi, yaitu dengan memasuki resource name yang setelah tadi kita pilih. Karena di pembersihan lokasi sesuai rancangan anggaran biaya tidak ada pada pekerjanya dan ini hitungannya langsam, maka kita masukkan pembersihan lokasi secara manual. Kemudian kita juga akan ada pekerjaan direksi kit dan gudang material di sini secara lamsam. Kemudian ada pasang bow plank karena di sini membutuhkan beberapa tenaga pekerja. Di sini saya memasukkan tenaga 1, 2, kemudian ada juga si pekerjaan tersebut dengan pasang bow plank seperti itu, dan semuanya di-listkan. Nah, kemudian di sampingnya adalah cost dari setiap pekerjaan, sub pekerjaannya, dan total sub pekerjaannya menghabiskan berapa biayanya. Di sini terlihat 5.170 juta. Kemudian untuk kita mengetahui hasilnya lebih lanjut, kita bisa melihat report. Kemudian untuk jam kerjanya, untuk penjadwalannya kita bisa melihat untuk di project overview. Kita bisa melihat, sini saya memakai 25% untuk selesai dan dilaksanakan tanggal 2 Januari hingga 27 November. Kemudian kita juga bisa melihat biaya anggarannya di cost overview, di report, kemudian di dashboard. Cost overview bisa terlihat di sini biaya anggarannya. Kemudian kita juga bisa melihat adanya para pekerjanya berapa lama sih durasi waktunya dengan mengklik resource, kemudian resource overview, dan bisa dipilih dan bisa dilihat ada jadwal pekerjanya. Kemudian ada juga overlocated resources, beban jam kerja yang diterima oleh para pekerja. Di sini bisa dilihat dengan resource overlocated seperti itu. Nah, untuk hasilnya nanti akan dijelaskan oleh Sinta Amalia. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu merupakan hasil pembahasan. Nah, sini bisa dilihat yang pertama ada hasil dari pelaksanaan proyeknya. Di sini tercantum hasil dari proyek 365 yang mana menyatakan bahwa proyek rumah tersebut mulai pada tanggal 2 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 27 November 2017. Lalu waktunya itu sekitar 225 hari dengan jam sekian, dan biaya yang dibutuhkan adalah 5.170.088.378 rupiah. Lalu jenis pekerjaan yang ada dalam proyek tersebut sebanyak 244. Nah, ini maksudnya remaining dan aktual ini kita mengasumsikan bahwa proyek tersebut sudah selesai sebesar 25%, sehingga di sini terlihat bahwa 25% itu berarti sudah terlaksana 55,21 hari, dengan yang belum terlaksana adalah 169,79 hari. Nah, untuk ini juga ini dalam bentuk jamnya. Lalu untuk kosnya dari 20% itu yang sudah dana yang sudah dibutuhkan adalah 1.047.078.592 rupiah, dengan yang belum dibutuhkan atau sisanya yaitu 75% yaitu sekian. Nah, di sini untuk pekerjanya yaitu berjumlah 135 tenaga kerja yang kerja pada pukul 8 sampai 12, lalu istirahat 1 jam dan mulai lagi pukul 1 sampai 5 sore. Nah, ini pekerjanya dari Senin sampai Jumat dengan Sabtu Minggu itu libur. Nah, untuk total material yang kita gunakan untuk pekerjaan sebanyak 244 ini adalah 206 material gitu. Nah, ini hasil di MS Project-nya sebenarnya sama aja, bisa terlihat kita mengasumsikan bahwa yang komplit adalah 25% seperti itu. Nah, selanjutnya ada biaya material. Di sini sudah terlihat ya biaya materialnya. Nah, di sini maksudnya aktual dan remaining itu sama kayak tadi. Maksud dari situ kan tadi kita sudah menentukan bahwa 25% itu sudah terlaksana. Nah, di sini terlihat bahwa pada 25% itu ada material-material yang sudah terpakai gitu. Nah, untuk remaining ini berarti dalam 25% itu materialnya belum terpakai gitu. Nah, selanjutnya kurva S. Nah, ini adalah kurva S untuk 25% tadi pelaksanaannya. Di sini 25% itu berarti sampai sini, itu antara Maret dan April ya, mendekati April. Lalu ini lurus karena proyek tersebut belum terlaksana seperti itu. Jadi kurva S-nya seperti ini. Lalu jika kurva S-nya sudah terlaksana semua, atau mungkin kita mengasumsikan bahwa seluruh pekerjaannya sudah terlaksana 100%, maka kurva S-nya akan menjadi seperti ini. Gitu. Nah, ini kenapa lurus? Karena terdapat hari libur, yaitu hari raya ya, yang hari raya yang jatuh pada 19 Juni 2017 sampai 3 Juli 2017, makanya di sini dia lurus. Nah, untuk detail selanjutnya itu detail biaya dan waktu pelaksanaan proyek. Di sini merupakan biaya tiap minggu yang dikeluarkan oleh proyek, bisa dilihat biaya tiap minggunya di sini. Nah, lalu ternyata dalam biaya tiap minggu terdapat satu biaya yang sangat besar, yaitu dikeluarkan pada tanggal 16 bulan 7 2017. Di sini sekitar 395 juta dikeluarkannya, berarti dapat disimpulkan bahwa pada minggu ini pada hari ini atau pada minggu ini biaya yang dikeluarkan sangat besar atau paling besar di antara minggu sesudah ataupun sebelumnya seperti itu. Nah, untuk pekerjaan kritis di sini ada hasil dari Project 365 dan hasil dari MS Project. Kita membandingkan apakah sama atau tidak, dan ternyata pun sama. Di sini sudah terlihat ada 4 pekerjaan kritis, dua-duanya pun sama 4. Nah, di sini ada keamanan, foto dokumentasi atau administrasi, pembersihan rutin dan buang pulang. Nah, kenapa mereka kritis? Karena keempat mereka itu terdapat lintasan paling panjang, merupakan lintasan paling panjang pada network diagram, sehingga 4-nya ini termasuk ke dalam pekerjaan kritis gitu. Nah, selanjutnya ada pengalokasian berlebihan atau overallocated resource. Nah, di sini tidak ada karena kita membagikan semua tenaga kerja secara rata, jadi tidak ada yang berlebihan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengalokasian sumber daya. Nah, di sini dilihat pada gambar yang ini, yang seperti diagram ini, kita bisa lihat ini ada tukang dan tenaga ya. Tukang dan tenaga dilihat paling banyak untuk dalam bekerja dibanding yang lain. Nah, di sini pun sama. Ini untuk work status untuk 25% gitu. Nah, tetapi setelah kita lihat secara detail, ternyata tenaga 29 lah yang paling punya atau paling lama waktunya di proyek, yaitu 49 jam yang kurun waktu sekian. Nah, ini adalah kesimpulan-kesimpulan dari proyek kami, bisa dibaca. Ini contohnya proyek rumah mewah pada pelaksanaannya membutuhkan dana sekian, lalu durasinya 225 hari, terdapat hari libur 19 Juni sampai 3 Juli 2017, terdapat 244 jenis pekerjaan dengan 206 material dalamnya, jumlah tenaga kerjanya 135 dengan jam kerja sekian, dari Senin sampai Jumat.
Terus proyek sudah terlaksana sebesar 25% dengan biaya sekian, dan 70% itu belum dengan biaya sekian dan waktu sekian. Terus pekerjaan yang membutuhkan dana terbanyak yaitu pekerjaan dilaksanakan pada 16 Juli 2020. Terus dapat pekerjaan yang mengalami kritis yaitu ini keamanan foto dokumentasi yang tadi sama. Dan yang terakhir adalah sumber daya tenaga kerja yang memiliki waktu terbanyak yaitu tenaga ke-29, yaitu selama 496 jam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.